physical. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah ya, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya ya. Tuhan yang telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Ya, sholawat dan salam tak lupa kita selalu limpah curahkan kepada baginda agung, nabi besar kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan untuk membaca kitab Akhlaqul Banin, ya, jilid yang kedua, ya, kitab karya dari seorang ulama besar Indonesia, Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Ya, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di bagian nomor 3 ya. Mari kita buka kitabnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Umar bin Ahmad Baroja rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ya, baik, kita masih melanjutkan membahas tentang akhlak seorang anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita sudah sampai kepada nomor 3. Nomor 3 kita baca teksnya. Wa yajibu, dan wajib, alaika, kepadamu, aidan, juga. Apa yang wajib? Antas ta'ina, hendaklah kamu meminta pertolongan, bihi, hanya kepada Allah, fi hajatika, di dalam hajat-hajatmu, wa tawakkal, dan hendaklah kamu bertawakal, alaihi, hanya kepada Allah, fi umurika, di dalam urusan-urusanmu. Qala, telah berfirman ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam Al-Qur'an, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah, fatawakkalu, hendaklah kamu berserah diri, in kuntum mu'minin, ya, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Wa fi hadis Ibni Abbas, dan di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda, ya gulamu, hai bocah, ya, kalau bahasa kita ya begitu ya, hai bocah, ya gulam, ini sesungguhnya aku, u'allimuka, aku mengajarkan kepadamu, ya, u'allimuka, ya, kalau di kitab aslinya ini u'allimuka, ya, kalau di aplikasi emang banyak kekeliruan ya di situ, seperti a'lamuka ya, tetapi yang betul ya di dalam kitab aslinya yaitu u'allimuka ya, fi'ilnya allama yu'allimu ya, mengajarkan, artinya mengajarkan. Dan di sini domirnya adalah fa'il mutakalim wahdah ya, ana ya, jadi yu'allimu, fa'ilnya domirnya ana, jadi u'allimu ya, aku mengajarkan, ka, kepadamu ya, ini
fi'il, fa'il, maf'ul sudah satu rangkaian ya, tidak terpisah katanya. Ya, kita lanjutkan. Inni u'allimuka, ya, sesungguhnya aku telah mengajarkan kepadamu kalimatin, ya, beberapa kalimat. Ini kata Rasulullah ya. Ihfadillah, hai anak, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah juga akan menjagamu. Ya, ihfadillah, ya, lanjut kata Rasulullah ya. Jagalah Allah wahai anak, tajidhu, ya, maka engkau akan mendapati Allah tujahaka, ya, berada di hadapanmu. Ya, maksudnya jagalah Allah di sini bukan jagalah dalam arti kita harus menjaga Allah dalam arti maknawi kita ya, tapi maksudnya jagalah Allah itu jagalah perintah-perintah Allah maksudnya ya. Seperti jagalah sholat yang 5 waktu ya, jagalah puasa di bulan Ramadan ya, dan lain sebagainya ya. Jadi makna jagalah Allah di sini adalah bahwa kita harus menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya. Maksudnya gimana? Agar Allah juga menjaga kepada kita dan kita akan mendapati ya Allah selalu berada di hadapan kita ya. Dimanapun kita berada, Allah selalu berada di hadapan kita, dan hendaklah kita menanamkan itu ya. Ya baik, kita lanjut. Idza sa'alata, apabila kamu meminta, fas'alillah, maka hendaklah meminta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu memohon pertolongan, fasta'in, maka hendaklah memohon pertolongan billahi, hanya kepada Allah juga ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, bahwasanya suatu umat ya, suatu kaum, lawij tamaat, seandainya suatu umat atau suatu kaum itu berkumpul, ala an yanfa'uka, untuk hendak memberikan manfaat kepadamu ya, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, maka tidaklah akan bisa suatu kaum itu untuk memberikan manfaat kepadamu ya, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad, yang sungguh, katabahu, yang telah ditetapkan hu, kepada syai' itu, siapa Allahu ya Allah, oleh Allah, laka, untukmu ya. Wa inijtama'u, dan jika suatu umat atau kaum itu juga berkumpul, ala ayyadurruka, ya, untuk memberikan bahaya, madarat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu madarat ya, lam yadurruka, maka tidaklah akan mampu untuk memberikan bahaya madarat ya kepadamu, kaum atau umat itu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad, yang sungguh, katabahu, telah Allah tetapkan ya, kepada syai' itu ya. Allahu, siapa Allahu, Allah, alaika, kepadamu ya. Ya, jadi maksudnya jika suatu kaum itu berkumpul, suatu umat berkumpul dan ingin memberikan manfaat untukmu, tapi jika Allah tidak mentakdirkannya ya, Allah tidak menghendakinya, maka walaupun kaum itu banyak, tidak akan
bisa mampu ya kaum itu memberikan manfaat untukmu jika Allah tidak menghendakinya, Allah atau Allah ya tidak menetapkannya ya, karena tidak ada yang bisa melawan atau merubah kodoknya Allah ya, kodok dan qadarnya Allah. Ya begitu juga sebaliknya ya, jika ada suatu kaum hendak memberikan bahaya madorot kepadamu ya, jika Allah tidak mentakdirkannya, tidak menghendakinya ya, maka suatu umat itu tidak akan bisa untuk memberikan bahaya kepadamu ya. Contoh di dalam sejarah sudah kita ketahui bersama ya, bahwa Nabi Ibrahim dulu akan dibakar ya oleh Raja Namrud ya, walaupun umat Nabi Ibrahim waktu itu berkumpul dan akan membakar Nabi Ibrahim ya, tapi karena Allah tidak menghendaki itu ya, maka umatnya Nabi Ibrahim ya, Raja Namrud dan rakyat-rakyatnya ya, tidak mampu mendatangkan bahaya kepada Nabi Ibrahim ya, tidak mampu membakar tubuh Nabi Ibrahim ya. Ya contoh lain yaitu Nabi Musa ya, ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan rakyatnya ya, dan bala tentaranya ya, walaupun Raja Fir'aun mengumpulkan seluruh kaumnya ya, seluruh bala tentaranya ya, tapi pasukan Raja Fir'aun tak bisa mampu mengejar Nabi Musa ya dan pengikutnya ya. Itu kenapa? Karena Allah sudah menetapkan Nabi Musa adalah seorang nabi yang dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa tubuhnya tidak mampu dilahap oleh api, oleh bara api? Ya karena Allah sudah menetapkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang dijaga ya dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Rufi'atil aqlamu, dan telah diangkat pena-pena ya. Wajab fatis suhufu, dan telah kering ya lembaran-lembaran ya. Wallahu alam bisawab. Baik, demikianlah pembahasan kitab Akhlaqul Banin jilid yang kedua ya, bab akhlak seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bagian nomor 3 ya. Ya semoga ada manfaatnya ya. Allahumma zidna ilman nafi'an. Semoga Allah selalu menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat setiap harinya ya. Dan insya Allah kita akan membahas paragraf yang keempat ya di kesempatan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.